Ceritanya dibuka dengan diperlihatkannya dua orang sahabat bernama Go-yu dan Jun-hee di sebuah kamar rumah sakit. Diketahui mereka sedang bersiap untuk melakukan operasi transplantasi ginjal. Meski akan dioperasi, namun Go-yu yang ceria masih saja mengusili Jun-hee. By the way guys, dokter yang saat ini akan mengoperasi mereka adalah ibunya Go-yu. Saat proses operasi berlangsung, tiba-tiba terjadi hal yang di luar kendali dan hanya salah satu dari mereka yang bisa diselamatkan. 걱정과 두려움이 없었으며 별거 아닌 일에도 자꾸 웃음이 났다. 아, 구준이 밑에서 보니까 졸라 못생겼어. 우리가 제일 잘할 수 있었던 건 사랑이었다. 에피 주세요. 뒤치기! 뒤치기! 두파 걸어주세요. Scene beralih maju ke 17 tahun kemudian, yakni di tahun 2023. Kita diperlihatkan dengan seorang pria tampan tengah bersiap menjalani aktivitasnya. Pria tersebut bernama Dr. Go. Kala itu tak sengaja Dr. Go melihat foto Go-yu dan Jun-hee semasa remaja beserta seorang wanita di tengah-tengahnya. Di balik foto tersebut ada tulisan All That We Loved. Melihat itu, Dr. Go pun flashback ke masa lalu guys. Tahun 2006 di sebuah SMA kita diperlihatkan dengan karisma Go-yu yang sedang bertanding basket melawan sekolah lain. Meski berjalan sengit, namun pertandingan dapat dimenangkan oleh Go-yu. 근데 유명하더만. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan Jun-hee yang terjerat masalah dengan seorang senior nakal bernama Ucho. Saat Ucho akan melayangkan tangannya ke wajah Jun-hee, tiba-tiba seorang guru berteriak dan melerainya. Jun-hee pun selamat kala itu. 보자. Karena tak puas, Ucho pun kembali mendatangi Jun-hee di kelasnya. Ia kembali memancing keributan dan hendak memukul Jun-hee. Saat itulah Go-yu tiba-tiba datang dan langsung menghajar Ucho guys. Ia benar-benar tak terima jika sahabatnya diusili. 괜찮아? By the way guys, kita kenalan sedikit dengan kedua bestie ini ya. Ini Go-yu, pemain basket yang terkenal dengan ketampanan dan kepribadiannya yang humble. Meski jago berkelahi, namun Go-yu ini sangat takut dengan merpati. Tak hanya itu, Go-yu ternyata juga memiliki alergi pada kacang. Kalau yang ini bernama Jun-hee. Ia adalah siswa yang pintar secara akademis, namun sedikit pendiam. Ia terbiasa menjalankan harinya dengan tangan kiri atau kidal. Lanjut ya, sore itu Go-yu dan Jun-hee merayakan ulang tahun Jun-hee di rumahnya. Ada nenek Jun-hee juga di sana. Bagi Go-yu, nenek Jun-hee sudah seperti keluarganya sendiri. Saat makan bersama, Go-yu sedikit kesal karena kebiasaan Jun-hee yang makan dengan tangan kiri. Hal ini membuat susah untuk makan dengan tenang. 참. 평범하게 오른손으로 먹어라, 진짜. 자르지 말고 그냥 먹어. 난 다른 미역국은 이상하다. Sebelum pulang, nenek Jun-hee menyuruh Go-yu membawakan bekal untuk ayah dan ibunya di rumah sakit. Yap guys, ayah dan ibunya Go-yu adalah seorang dokter. Di rumah sakit, ayah dan ibunya Go-yu makan dengan lahap. Tak lupa ibunya Go-yu juga memberikan sebuah kaos jersey dengan nama punggung Thierry Henry. Kaos itu adalah hadiah dari seorang pasien yang telah sembuh setelah dirawat selama 6 bulan lamanya. Melihat kaos itu, sang ayah pun jadi kesal. Tak seharusnya Go-yu mendapat kaos jersey pesepak bola. Padahal Go-yu adalah atlet basket. Ibu dan ayahnya Go-yu sempat berdebat kecil saat itu guys. Dengan santai Go-yu kemudian bertanya kapankah mereka akan bercerai. Yap sobat, ayah dan ibunya Go-yu telah berencana untuk bercerai. Namun belum sempat karena terlalu sibuk. 아들 챙길 시간도 없는데 법원 갈 시간이 어딨어. Sebelum pulang, Go-yu dan ibunya sedikit melepas rasa rindu. Namun tiba-tiba sang ibu mendapat panggilan darurat dan meninggalkan Go-yu begitu saja. Hal itu tentu ya kan membuat Go-yu memasang wajah kecewanya. Pasalnya hal ini sudah sering terjadi dan Go-yu kekurangan kasih sayang. Flashback ke tahun 1996. Saat itu Go-yu sempat hilang di rumah sakit. Dalam keadaan panik, sang ibu malah meminta babysitternya untuk mencari Go-yu. Sementara ia sibuk dengan pekerjaannya.
Ternyata kala itu Goyu sedang bersembunyi di dalam lemari di ruang kerja sang ibu. Ada seorang pasien anak kecil bernama Jin Young di sana. Mereka pun berkenalan dan ternyata Jin Young adalah kakaknya Junhee. 8살. 내 동생이랑 똑같네. 내 동생은 고준이. Oke, kita kembali ke tahun 2006. Saat itu Goyu, Junhee dan seorang teman bernama Sunta sedang berada di sebuah salon. Sunta mengatakan bahwa akan ada siswi pindahan yang masuk ke SMA mereka. Dirumorkan siswi tersebut memiliki pesona yang cantik, guys. Goyu dengan cuek meminta Sunta untuk tak percaya pada gosip itu. Ketika melihat majalah, Goyu dan Junhee pun salfok sama poster artis idola mereka, guys. Karena rebutan, Goyu langsung merobek dan membawa kabur poster tersebut. Saat mengejar Goyu, Junhee tiba-tiba terhenti karena sakit kepalanya yang teramat pedih. Kembali ke tahun 2023, Dr. Go sedang berbicara mengenai gangguan kecemasan kepada pasiennya. Di sana juga terlihat kaos bernama punggung Thierry Henry. Kira-kira siapa ya Dr. Go ini? Ada yang sudah bisa menebak, guys? Tulis di kolom komentar ya. Kembali ke tahun 2006. Oke, seorang wanita cantik bernama Soyeon menaruh sebuah jersey di kamar abangnya. Jersey tersebut bernama punggung Thierry Henry. Tak lama kemudian, wanita tersebut pergi ke sekolah barunya. Yap guys, ini adalah siswi pindahan yang kemarin diceritakan Sunta. Bukannya masuk ke kelas, Soyeon ini justru pergi ke UKS untuk bobo cantik dia. Di kelas, Junhee kembali pusing dan pandangannya juga kabur. Karena hal ini, Goyu pun mengantarkannya ke UKS. Di UKS, Goyu meminta maaf perihal poster di salon kemarin. Ia membujuk Junhee dengan manjanya tanpa sadar bahwa Soyeon juga ada di sana. Agar adil, Goyu mengajak Junhee menebak angka atau gambar pada permainan lempar koin. Jika Junhee bisa menebak, maka Goyu akan memberikan poster itu untuknya. Saat koin dilempar, ternyata koin malah jatuh ke bilik sebelah. Soyeon pun mengambil koin itu dan membuka tirai pemisah di antara mereka. Yap guys, Goyu dan Junhee kaget akan kemunculan Soyeon. Di sisi lain, kedua bestie ini juga pangling dengan kecantikan Soyeon. Mereka terpana pada pandangan pertama. Kembali ke tahun 2023. Saat Dr. Go menonton TV, ia melihat berita yang mengabarkan bahwa aktris Han Soyeon sedang membintangi drama baru. Tak lama kemudian, artis tersebut pun muncul di depan Dr. Go. Yap guys, ini adalah wujud dewasa dari Soyeon yang remaja itu. Kini ia adalah artis terkenal di Korea. 한소영. Kembali lagi ke tahun 2006. Sepulang sekolah, Goyu dan Junhee bermain video game. Karena Junhee menang, maka Goyu harus menyerahkan jersey Thierry Henry miliknya untuk Junhee. Dengan mengenakan jersey tersebut, mereka pun jalan-jalan bersama. Goyu kemudian cerita bahwa ia menyukai Soyeon. Soyeon benar-benar tipe wanita idealnya. Mendengar itu ya kan, Junhee pun hanya bisa terdiam. Ia juga menyukai orang yang sama, namun tak bisa mengungkapkannya. Tanpa disadari ternyata Soyeon tengah berada di belakang mereka guys. Melihat kaos jersey yang dipakai oleh Junhee, Soyeon pun mengira bahwa itu adalah abangnya. Ia pun langsung berlari dan memeluk Junhee kala itu. Karena dipeluk secara tiba-tiba, Goyu maupun Junhee jadi kaget. Setelah menyadari bahwa ia salah orang, Soyeon pun pergi meninggalkan mereka. 아니 우연히 이렇게 만난 게 신기해서. 별게 다 신기하네. Nah, keesokan harinya seorang siswi berusaha berteman dengan Soyeon. Di luar dugaan guys, ternyata Soyeon memiliki sifat yang buruk. Alih-alih menyambut baik pertemanan, Soyeon justru bersikap ketus pada siswi tersebut. Goyu dan Junhee pun jadi bingung melihatnya. Saat jam istirahat, pandangan Junhee kembali buram. Sedangkan Goyu masih teringat dengan sikap Soyeon yang ketus. Karena suntuk ya kan, ketiga pemuda ini mencoba untuk membeli bir di kedai nenek tua guys. Mereka berharap bisa menggunakan ID palsu karena sang nenek yang rabun senja. Saat mereka menunjukkan ID tersebut, si nenek langsung bisa menebak bahwa itu adalah ID palsu. Alhasil ya kan, ketiga pemuda ini gagal mendapatkannya. Mereka juga mencoba beli di tempat lain, namun selalu gagal karena mereka yang masih di bawah umur. 잘하네. 제자리 넣어놔. 진짜.
Di sisi lain, Soyeon yang sedang kerja part-time malah salfok guys sama jam tangan milik rekan kerjanya. Saat ada kesempatan, Soyeon pun mengambil jam tersebut. Mencuri nih ya. Jangan-jangan. Saat di minimarket pun tangan Soyeon gatel ingin mencuri guys. Namun gagal karena tak sengaja ia melihat Goyu CS di sana. Saat keluar dari minimarket, ketiga pemuda ini pun terpesona dengan kecantikan Soyeon. Mereka juga heran karena Soyeon keluar dengan sekaleng bir. Mereka juga mencoba membeli bir di minimarket itu, namun kembali gagal. Di rumah, ketiga pemuda ini masih keheranan mengapa Soyeon bisa mendapatkan bir di minimarket itu. Karena bingung, mereka pun memutuskan untuk bermain game saja. Peraturannya adalah mereka hanya boleh menggunakan bahasa Inggris saat komunikasi. Awalnya semua berjalan lancar. Namun saat Goyu makan ayam goreng dengan saus, Junhee pun panik dan mengatakan bahwa itu adalah peanut sauce. Goyu yang tak mengerti kata peanut pun terus memakannya. Yap guys, peanut artinya adalah kacang ya kan, dan Goyu alergi dengan kacang. Alhasil alergi Goyu pun kambuh dan mereka heboh mencari obat. 아, 어딨지? 그냥 눈에 보이는 데서 해야지. 어떡해! 야, 어디 쓰냐? 아, 너 Saat Goyu dan Junhee tinggal berdua saja, mereka pun mengenang masa kecilnya. Scene flashback kembali ditampilkan. Ternyata awalnya Goyu berteman akrab dengan kakaknya Junhee yang sedang sakit ginjal guys. Ia bernama Jinyong. Karena Jinyong rindu dengan adiknya, Goyu pun mencari Junhee di taman bermain dan mempertemukan mereka berdua. Kembali ke tahun 2006 ya. Kala itu Junhee pergi ke sekolah menggunakan kacamata. Ia memakainya karena belakangan ini pandangannya mulai kabur. Di tahun 2023 kita juga melihat Dr. Go yang memakai kacamata. Kita jadi makin bingung nih, siapa sebenarnya Dr. Go? Oke, kembali lagi ke tahun 2006 guys. Saat itu Soyeon tak membawa pakaian olahraga. Goyu pun kemudian meminjamkan baju olahraga cadangannya untuk Soyeon. Saat menuju aula basket, Goyu modus untuk melipatkan baju Soyeon yang kepanjangan. Ketika sampai di aula, Goyu dan Soyeon pun dicie-ciein sama teman kelasnya. Mereka mengira bahwa Soyeon dan Goyu resmi pacaran. Ada raut cemburu di wajah Junhee kala itu. Karena Goyu adalah atlet basket, guru pun menyuruh Goyu untuk memberi contoh pada teman-temannya. Saat praktek di lapangan, Goyu fokus mengajarkan Junhee bermain basket. Namun sayang, Junhee hanya jago di akademik, namun cupu di olahraga. Karena dilatih keras oleh Goyu, Junhee pun berhasil memasukkan bola dalam 1 kali lemparan. Goyu pun bersorak senang dengan keberhasilan sahabatnya itu. Eits, tak hanya itu guys, Goyu juga senang karena Soyeon punya bakat di bidang basket. Malam harinya Goyu mendapatkan mimpi buruk tentang Jinyong. Ia melihat wajah Jinyong yang begitu seram di bilik kamar. Di sisi lain, Junhee kembali mengalami sakit kepala dan mata kabur saat di toko buku. Tak sengaja senior Ucok melihatnya di sana. Ucok yang masih dendam pada Junhee pun kemudian membawanya ke sebuah lorong dan memukulinya. Usai Junhee babak belur, senior Ucok pun meninggalkannya begitu saja. Seseorang yang melihat Junhee sekarat pun segera melarikannya ke rumah sakit. Setelah memeriksa kondisi Junhee, dokter pun memvonis Junhee mengalami gagal ginjal guys. Sang nenek pun merasa terpukul karena sebelumnya Jinyong juga mengidap penyakit yang sama. Neneknya takut bahwa Junhee akan berakhir seperti sang kakak. By the way guys, dokter yang menangani Junhee kali ini adalah ibunya Goyu. Karena Junhee sakit, ia pun harus cuti sekolah untuk sementara waktu. Goyu sang sahabat pun juga ikut-ikutan cuti. Hal ini membuat Soyeon kepo dan menanyakan pada Suntak. Suntak pun mengatakan kejadian yang sebenarnya pada Soyeon. Sore harinya, Suntak ke rumah sakit untuk menjenguk Junhee. Ia juga membawakan bingkisan yang dititipkan oleh Soyeon. Suntak mengatakan bahwa Soyeon meneteskan air matanya ketika mengetahui kondisi Junhee. Tentu saja ya kan, Suntak sengaja mengatakan itu agar Goyu cemburu. Tak disangka Junhee yang usil juga mengimbangi candaan Suntak. Goyu pun jadi semakin cemburu. Alih-alih bersedih, ketiga sahabat ini justru bermain di rumah sakit. Tentu saja hal ini agar Junhee semangat menjalani perawatan. 대단해요, 대단해. 스타가 알아서 해?
By the way sobat, Goyu sempat kesal pada sang ibu yang terlalu santai menghadapi sakit Junhee. Sang ibu kemudian berkata bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan selain menunggu donor ginjal. Suatu pagi, kondisi Junhee tiba-tiba memburuk dan nyawanya di ujung tanduk guys. Goyu pun mengajukan dirinya sebagai pendonor. Hal itu tentu ditentang keras oleh ibunya. Jika Goyu mendonorkan ginjalnya, maka fisik Goyu akan melemah dan ia tidak bisa lagi menjadi atlet. Meski begitu, Goyu tetap kekeh mendonorkan ginjalnya untuk Junhee. Ia rela melepaskan mimpinya asal Junhee bisa selamat. 그래도 줬을 거야. Suatu malam, ibunya Goyu berbincang dengan neneknya Junhee. Sang nenek mengatakan bahwa Goyu maupun Junhee adalah energi bagi dirinya. Dahulu, saat Jin Yong meninggal, kedua orang tua Junhee pun ikut menyusulnya ke akhirat. Saat itu, sang nenek putus asa dan hendak mengajak Junhee mati saja. Kala itu, Goyu justru hadir di hidup mereka dan memperlakukan Junhee layaknya adik sendiri. Saat itulah semangat hidup sang nenek tumbuh dan memutuskan untuk membesarkan mereka berdua. Sang nenek siap menjadi orang tua asuh bagi Goyu, menggantikan ibu dan ayahnya yang sibuk di rumah sakit. Saat berbincang itu, ibu Goyu sadar bahwa Junhee adalah keluarga di mata Goyu. Sang ibu pun akhirnya mengizinkan Goyu untuk mendonorkan ginjalnya guys. Goyu pun melakukan tes kecocokan ginjal dan tentu saja hasilnya sangat cocok. Goyu sangat senang dengan hal itu. Tak lupa sang ibu juga menjelaskan efek samping yang akan dialami Goyu sebelum operasi benar-benar dilakukan. 우리 살았다! 엄마, 고마워. Saat menjelang operasi, Goyu si usil ini masih saja menjahili Junhee. Akhirnya tibalah hari akan dilakukannya operasi seperti pada awal episode 1. Yap guys, saat operasi itu terjadi hal tak terduga dan hanya salah satu dari mereka yang bisa diselamatkan. Di sini kita diperlihatkan dengan raut bingung di wajah ibunya Goyu. Siapakah yang akan selamat dan siapa pula yang akan mati ya kan? 아, 구준이 밑에서 보니까 졸라 못생겼어. 우리가 제일 잘할 수 있었던 건 사랑이었다. Goyu pun melakukan tes kecocokan ginjal dan tentu saja hasilnya sangat cocok. Goyu pun sangat senang dengan hal itu. Tak lupa sang ibu juga menjelaskan efek samping yang akan dialami Goyu sebelum operasi benar-benar dilakukan. Saat menjelang operasi, Goyu si usil ini masih saja menjahili Junhee. Akhirnya tibalah hari akan dilakukannya operasi seperti pada awal episode 1. Yap guys, saat operasi itu terjadi hal tak terduga dan hanya salah satu dari mereka yang bisa diselamatkan. Di sini kita diperlihatkan dengan raut bingung di wajah ibunya Goyu. 걱정과 두려움이 없었으며 별거 아닌 일에도 자꾸 웃음이 났다. 아, 구준이 밑에서 보니까 졸라 못생겼어. 우리가 제일 잘할 수 있었던 건 사랑이었다. 옆에 주세요. 뒤치기! 뒤치기! 두파 걸어주세요. 피! Sebulan kemudian, Goyu maupun Junhee belum juga masuk sekolah. Hal ini membuat Soyeon cemas dan bertanya-tanya. Suatu hari, Soyeon dilabrak oleh siswi-siswi sok cantik di sekolahnya. Saat itulah kedua pangeran tampan datang menyelamatkan Soyeon. Yap guys, Goyu dan Junhee ternyata selamat menjalani operasi berkat ibunya Goyu yang ahli bedah. Setelah membawa pergi Soyeon dari siswi-siswi sok cantik, mereka bertiga pun ngobrol sambil jalan-jalan. Goyu yang usil juga menggoda Soyeon sesekali. Kedekatan mereka pun dilihat oleh senior Ucho. 아니야, 나 그런 사람. 나도 그런 사람 아니거든. 그럼 화가 많은가 보지? 내가 향기 좋은 올 샴푸로 오늘 체육 이론. Di toilet, beberapa siswa terlihat menyerahkan nasi kepal kepada seorang siswa berambut panjang untuk difermentasi menjadi arak beras. Siswa tersebut kemudian menyuruh mereka untuk datang kembali di hari Minggu bersama pasangan masing-masing jika ingin menikmati hasilnya. Yap guys, tentu saja Soyeon adalah orang yang akan diajak oleh Goyu.
Malam harinya, saat sedang belajar, Junhee mulai mengalami keanehan pasca operasi. Pertama, Junhee yang kidal tanpa sadar menulis dengan tangan kanan. Kedua, Junhee tiba-tiba merasa sangat takut dengan merpati. Padahal orang yang selama ini takut dengan merpati adalah Go-yu. Kedua sejoli itu pun kini sama-sama takut dengan merpati. Di tahun 2023, Dr. Go yang duduk santai dengan Soyeon di taman pun juga tiba-tiba takut saat merpati menghampirinya. Makin bingung ya, siapa sebenarnya Dr. Go? Di tahun 2006, kita balik lagi. Saat para bujang ini menjual bunga milik neneknya Junhee, Go-yu pun memberanikan diri mengajak Soyeon minum arak beras di toilet. Ada raut cemburu di wajah Junhee kala itu. 막걸리. Di malam minggunya, mereka berempat pergi ke sekolah dengan memanjat pagar. Go-yu dan Junhee sama-sama mengulurkan tangannya untuk Soyeon dan membuat ia bingung. Soyeon kemudian menyambut kedua tangan itu secara bersamaan. Di toilet yang terhias cantik, mereka pun mencicipi arak beras tersebut guys. Siswa berambut panjang malah berceramah panjang lebar kala itu. 나? 오케이, 됐어. 맛있겠다. Go-yu dan Soyeon pun duduk di taman berdua. Mereka bicara ini dan itu sampai akhirnya satpam memergoki mereka dan para berandalan di toilet. Saat adegan kejar-kejaran dengan satpam, Sunta pun terjatuh guys. Go-yu kemudian lekas menolong Sunta dan menyerahkan Soyeon pada Junhee untuk kabur duluan. Saat bersembunyi, Junhee terlihat grogi karena Soyeon yang berada tepat di depannya. Usai keluar dari persembunyian, Go-yu pun menaruh curiga saat melihat Soyeon dan Junhee jalan bersama. Ia menduga bahwa Junhee juga menaruh hati pada Soyeon. Di lain sisi, keanehan ketiga terjadi pada Junhee guys. Matanya tak rabun lagi dan bisa melihat dengan jelas tanpa kacamata. 2개. 3개. 안경 멀쩡한데? Saat berbincang berdua, Go-yu pun bertanya langsung tentang perasaan Junhee pada Soyeon. Tentu saja Junhee mengelak dan mengatakan bahwa Soyeon bukanlah tipe idealnya. Esok harinya Go-yu menyadari bahwa nenek Junhee tidak memakai kalung seperti biasanya. Saat bertanya kemana kalungnya, sang nenek hanya menjawab bahwa kalungnya pergi ke suatu tempat. Go-yu ikut sedih akan hilangnya kalung tersebut. Saat Junhee sudah bangun, keanehan keempat pun muncul. Ia mendadak ceria dan memanggil sang nenek dengan panggilan Nyonya Mo. Yap guys, sifat ceria dan panggilan Nyonya Mo itu adalah kebiasaan Go-yu. Karena hal ini, baik Go-yu maupun Junhee jadi terkejut. 뭐해서? 나도 밥 줘. Di sekolah, Go-yu terus meledeki Junhee tentang tadi pagi. Junhee malu dan mengatakan bahwa ia hanya meniru gaya Go-yu di rumah. Hari-hari pun terus berlanjut. Soyeon juga terlihat semakin dekat dengan Go-yu CS. Saat di taman, Go-yu dan Junhee melihat merpati dan berlari ketakutan. Hal ini membuat Go-yu heran karena Junhee yang ikut lari kala itu. Namun Junhee menyanggah dan mengatakan bahwa merpati itu terlalu besar, sehingga wajar saja jika kali ini ia ikut ketakutan. 야, 너 왜 뛰어? 아, 공준이 왜 뛰는 거야? Saat melihat Go-yu dan Soyeon semakin dekat, Junhee hanya bisa menahan rasa cemburunya guys. Beberapa hari kemudian, Junhee melakukan pemeriksaan rutin di rumah sakit dan hasilnya positif sehat. Dengan ragu, ia menceritakan keanehan-keanehan yang kini ia alami. Namun karena keanehan cenderung ke arah yang lebih baik, Ibu Go-yu pun menyuruh Junhee untuk mengabaikannya. Singkat cerita, pelajaran musik pun dimulai. Para siswa diminta untuk ke ruang musik. Saat kelas kosong, tiba-tiba Soyeon melihat Walkman di atas meja. Tangan Soyeon yang gatal pun langsung mencuri Walkman itu dan memasukkannya ke dalam tas. Hal itu tak sengaja terciduk oleh Go-yu guys. Go-yu pun langsung menggeledah tas Soyeon dan menemukan Walkman tersebut. Di luar ekspektasi, ternyata kalung neneknya Junhee juga ada di sana sobat. Belum sempat Soyeon menjelaskan segalanya, Go-yu yang kecewa pun langsung menuduh Soyeon pencuri. 나 사실 도둑놈. Di tahun 2023, Soyeon kembali terjerat kasus pencurian dan curhat pada Dr. Go. Ia mengatakan bahwa inilah rahasia yang selama ini ia simpan. Yap guys, ternyata Soyeon memiliki sebuah penyakit langka di mana ia memiliki naluri dan dorongan untuk mencuri.
Itu sebabnya mengapa selama ini Soyeon selalu mencuri. 내 비밀에 대해서 하루 종일 떠들고 있어. 한소연 씨 측은 직원이 실수로 계산하지 않았다는 입장을 고수하고 있습니다. Esok harinya, Dr. Go meminta Sun tak dewasa untuk mencari info terkait gejala kleptomania saat menstruasi atau gangguan kendali impulsif. Kembali lagi ke tahun 2006 ya guys. Setelah kejadian itu, hubungan Goyu dan Soyeon pun merenggang. Junhee sempat bertanya pada Goyu, namun Goyu enggan menjawabnya. Saat Soyeon melihat tangga, ia pun flashback tentang kalung neneknya Junhee. Ternyata kala itu, sang nenek bertabrakan dengan seorang wanita dan kalungnya terjatuh. Tak lama kemudian Soyeon pun melihat kalung itu dan memungutnya. Yap guys, meski Soyeon sering mencuri, namun tidak untuk kalung itu ya kan. Di sisi lain, Junhee semakin merasa aneh dengan dirinya. Ia merasa bahwa tingkah laku serta kepribadian Goyu terus dikopinya. Junhee pun menuliskan semua keanehan itu di atas kertas. Tak hanya itu guys, ia bahkan nekat memakan kacang untuk mengetahui apakah ia juga alergi kacang seperti Goyu. Keesokan harinya, senior Ucok mencoba untuk menggoda Soyeon. Goyu yang cemburu pun menolong Soyeon, namun diabaikan begitu saja. Kesal dengan keadaan, Goyu pun bertanya tentang kebiasaan Soyeon yang mencuri. Soyeon mengatakan bahwa itu adalah rahasiaku dan Goyu tak akan memahaminya. Oke, scene di tahun 2023 kembali ditampilkan. Kala itu Dr. Go memberitahu Soyeon bahwa kebiasaan mencurinya merupakan gejala kleptomania saat menstruasi. Hal itu diakibatkan oleh gangguan kontrol impulsif dan merupakan sebuah penyakit mental. Meski begitu, penyakit ini tergolong bisa disembuhkan. Soyeon mengaku bahwa ia pernah melakukan perawatan, namun kondisinya kadang baik dan kadang kambuh seperti saat ini. Meski begitu, kini Soyeon lega karena ada orang yang mengerti tentang dirinya. Ia pun minta izin untuk tinggal di rumah Dr. Go sementara waktu. Hal ini karena wartawan masih mengintainya yang terjebak kasus. 내일 퇴근할 때 트리트먼트 좀 사와. 여기 그거 없다. Di tahun 2006, Soyeon kembali diuji ketika melihat sebuah ponsel tergeletak di meja. Kali ini ia tersadarkan oleh suara rekan kerjanya. Karena tidak bisa melampiaskan hasratnya, Soyeon mendatangi minimarket untuk mencuri cemilan. Kali ini aksinya malah terciduk oleh Junhee guys. Di luar ekspektasi, Junhee sama sekali tidak bertanya ataupun menghakimi Soyeon. Ia hanya bertanya apakah Goyu juga telah mengetahui kebiasaan ini. 고유도 온 거야? Suatu malam, Junhee melihat Ucok hendak menyiksa siswa lainnya. Ia pun jadi teringat dengan hal yang ia alami kala itu. Karena dendam dan merasa sudah mirip dengan Goyu, Junhee pun akhirnya mengejar dan mengajak Ucok berkelahi. Saat kelahi itu ternyata kemampuan Junhee masih cupu guys dan kalah dari Ucok. Saat akan dihabisi tiba-tiba Goyu datang dan menyelamatkannya. Yap guys, walau hanya dengan satu ginjal, namun Goyu dapat memenangkan pertarungan itu. Dalam perjalanan pulang, Junhee mengatakan bahwa ia bertemu Soyeon dan telah mengetahui kebiasaan mencurinya. Goyu pun jadi heran mengapa Junhee masih bisa memaklumi tindakan keji seperti itu. Yap guys, Junhee yakin bahwa Soyeon pasti memiliki cerita di balik kebiasaan itu. Karena masih kecewa, Goyu pun kesal dan tak mau membahasnya lagi. 걔 얘기 나한테 하지 마. 이거 네가 상관할 일 아니야. Di tahun 2023, Soyeon mengatakan bahwa ia menyesal tidak pernah menceritakan fakta ini kepada Goyu maupun Junhee. Oke, kembali lagi ke tahun 2006. Saat hendak tidur, Junhee bertanya kepada Goyu mengenai memori seluler. Goyu yang masih kesal pun hanya mengabaikannya. Junhee pun mengingat kembali tentang keanehan pada dirinya dan mengira bahwa mungkin saja ia mengidap memori seluler. Memori seluler adalah teori di mana sel dalam tubuh dapat menyimpan kenangan. Karena itu, ada fenomena yang membuat kenangan seseorang dapat disalurkan melalui donor organ. Karena mendapatkan donor ginjal dari Goyu, Junhee pun menduga bahwa ia mengidap memori seluler dan kini dapat merasakan kenangan serta kebiasaan Goyu. By the way guys, saat Junhee mencoba makan kacang, ternyata kulitnya memerah dan gatal layaknya orang alergi. Itu berarti penyakit alergi Goyu juga tertular ke Junhee.
Pagi harinya, Goyu tak sengaja melihat catatan Junhee tentang daftar keanehan yang dialaminya pasca operasi. Di sekolah, Goyu pun mulai mengamati Junhee dan sadar bahwa Junhee kini menulis menggunakan tangan kanan. Ia juga ingat tentang Junhee yang takut pada merpati, memanggil sang nenek dengan sebutan Nyunyamu, dan hal aneh lainnya. Goyu jadi sadar bahwa perilaku mereka kini semakin mirip. Karena hal ini, Goyu menelpon ibunya dan meminta penjelasan. Sang ibu pun kemudian menjelaskan tentang memori 셀룰러. 기증자의 심장을 받고 기증자 여자친구와 사랑에 빠진 사례도 있었다. 맞기만 한 건 아니잖아. 어이구, 내가 먼저 때린 거야. 뭐야, 상? 취했냐? 나 안경 안 써도 잘 보여. 하는 증상이고 세포 기억설이라고도 하는데 Karena cemas dengan kondisi sang anak yang bertanya tentang memori seluler, ibu Goyu pun berniat pulang cepat untuk mengunjunginya. Sayangnya panggilan darurat datang dan membuatnya gagal untuk pulang. Akhirnya sang ayahlah yang akan pulang. Baru saja melangkah pergi, panggilan darurat juga datang menghampirinya. Yap guys, benar-benar orang tua yang sibuk. Oke lanjut ya. Suatu hari Junhee berhasil mencegah Soyeon untuk mencuri. Hal ini tak sengaja dilihat oleh Goyu. Goyu kemudian menyuruh Junhee untuk tak terlibat lagi dengan Soyeon. Junhee mencoba untuk menjelaskannya pada Goyu, namun Goyu menyela. Ia mengatakan bahwa Junhee kini menyukai Soyeon karena ia mengidap memori seluler. Junhee pun menjawab bahwa ini bukan efek dari memori seluler. Ia jujur bahwa selama ini ia juga menyukai Soyeon, bahkan sejak pertama kali melihat Soyeon di UKS. Dengan tegas Junhee minta Goyu untuk tak ikut campur dengan perasaannya. Keesokan harinya, salah satu teman kelas mengeluh karena dompetnya hilang. Pandangan Goyu pun langsung tertuju pada Soyeon. Saat seisi kelas mulai curiga, tiba-tiba siswi tersebut langsung mengatakan bahwa dompetnya telah ditemukan. Yap guys, dompet itu hanya terselip di dalam tasnya. Beberapa saat kemudian muncul rumor tentang kebiasaan Soyeon yang mencuri. Junhee pun jadi curiga bahwa Goyu lah yang membocorkannya. Junhee mendatangi Goyu untuk memastikan dugaan ini. Hal ini tentu saja membuat Goyu tersinggung. Ia juga kecewa karena Junhee masih saja membela Soyeon daripada sahabatnya. Dengan emosi, Goyu pun mengatakan bahwa kebiasaan Soyeon yang mencuri adalah fakta, bukan rumor. Karena hal ini ya kan, emosi Junhee tak terkendali dan membuat mereka adu jotos guys. Buntu dari perkelahian itu, Goyu dan Junhee pun dibawa ke ruang BK. Saat orang tua mereka dipanggil, hanya nenek Junhee lah yang bisa datang. Sang nenek mengaku bahwa dirinya adalah wali dari kedua sahabat ini. Ia juga berjanji akan menghukum serta mendamaikannya. Saat jam pulang sekolah, sang nenek meminta Junhee untuk pulang duluan karena ia harus menjual bunga. Malam itu hujan turun dengan derasnya. Di rumah, Junhee justru mengalami mimpi buruk yang sama seperti Goyu, yaitu tentang kakaknya Jinyoung. Ia pun terbangun pada pukul 1 malam dan baru sadar bahwa sang nenek belum kembali. Dengan panik, Junhee terus mencari sang nenek sambil berusaha menghubunginya. Sayangnya, ponsel nenek tergeletak di tanah bersamaan dengan sang nenek yang sudah tak sadarkan diri. Keesokan harinya, Junhee tak masuk sekolah dan Goyu mendapatkan info tentang nenek Junhee. Ia berlari dengan sedihnya. Kedua sahabat itu pun menunggu proses operasi dengan rasa takut. Saat menunggu itu, Junhee meminta maaf pada Goyu atas apa yang telah terjadi. Goyu pun mengatakan bahwa hal ini tak penting lagi. Mereka pun akhirnya berbaikan. 미안하다. 그런 거 지금 하나도 안 중요해. Yap, operasi berjalan lancar. Namun karena sang nenek terlambat dibawa ke rumah sakit, nenek pun mengalami pendarahan otak guys. Ibu Goyu mengatakan kalau mereka belum bisa mengetahui perkembangan kondisi sang nenek sampai nenek sadarkan diri. Ibu Goyu pun meminta kedua besti ini untuk tetap kuat. 할머니 깨어나실 때까지 우리가 힘을 내서 기다리자. Pasca operasi, tak ada satupun yang ingin pergi dari sisi sang nenek, baik Goyu maupun Junhee. Karena hal itu, ayah Goyu pun marah pada mereka. Sang ayah meminta kedua bocah itu untuk makan dan ialah yang akan menjaga nenek.
Saat hendak tidur, Junhee mengatakan bahwa ia telah memimpikan Jin Young. Mimpi yang sama dengan yang selalu Go-yu mimpikan. Go-yu pun jadi seram dengan efek yang ditimbulkan memori seluler ini. Meski begitu, ada hal positif juga, yakni penglihatan Junhee yang membaik dan bisa menggunakan tangan kanan. Karena itulah Go-yu meminta bayaran atas hal positif yang terjadi pada Junhee. Dengan senyuman, Junhee mengatakan bahwa ia pasti akan membalasnya. 돈 벌면 다 갚아. 이자 딱 쳐가지고 다 갚아. Karena sibuk menjaga nenek, dua sahabat ini jadi enggan ke sekolah. Ayah Go-yu pun marah dan memaksa mereka untuk ke sekolah secara bergantian. Akhirnya Junhee lah yang ke sekolah dan Go-yu yang menjaga neneknya. Di sekolah, Junhee mendengar kabar bahwa Soyeon akan berhenti sekolah dan melanjutkan ke luar negeri. Soyeon pun berterima kasih pada Junhee. 내일 당장 가는 건 아니지만 고마웠어. Malam harinya Junhee menerima telepon dari Go-yu. Go-yu hanya bisa menangis sambil memanggil Junhee kala itu. Yap guys, Junhee langsung paham dengan keadaan. Ia harus menelan kenyataan pahit bahwa sang nenek telah meninggal dunia. Karena Junhee kini sebatang kara, ibu Go-yu pun mengajaknya tinggal bersama. Suatu ketika Go-yu bertemu dengan Soyeon yang sedang melihat-lihat ikat rambut di minimarket. Setelah membayar minumannya, Go-yu langsung pergi dari sana tanpa sepatah kata pun. Soyeon kemudian mengejarnya dan berkata kalau ia tidak bermaksud mencuri. Dengan lembut, Go-yu mengatakan bahwa ia percaya akan hal itu. Soyeon pun berterima kasih dan pergi dari sana. Di masa depan, Dr. Go memberanikan diri untuk menggandeng tangan Soyeon. Ia mengatakan bahwa ini adalah hal yang sudah lama ingin ia lakukan guys. Oke, kembali ke tahun 2006. Kita diperlihatkan dengan Junhee yang kembali mengalami sakit kepala. Tak lama kemudian Go-yu menghampiri rumah nenek dan menemukan surat serta kalung di sana. Yap guys, itu adalah surat dan kalung yang ditinggalkan Junhee untuk Go-yu. Di dalam surat tersebut, Junhee minta maaf karena pergi tanpa berpamitan. Kalung itu adalah hadiah yang ia berikan untuk Go-yu. Go-yu pun harus menerima kenyataan pahit bahwa sang sahabat telah pergi meninggalkannya. Kembali ke tahun 2023. Saat ini Dr. Go dan Soyeon sedang berjalan-jalan di taman. Soyeon mengatakan pada Dr. Go bahwa Junhee lah yang menyuruhnya untuk menemui Go-yu. Mereka kemudian menghentikan langkahnya dan Soyeon pun menunjuk ke depan. Itu dia. Pria yang ditunjuk pun berbalik dan memanggil Dr. Go dengan panggilan Go-yu. Yap guys, ternyata selama ini Dr. Go adalah Go-yu. Melihat sahabatnya yang telah lama hilang dan kini berada di depan matanya, Go-yu pun berlari dan memeluk sahabatnya itu. Mereka benar-benar saling merindukan. Oke guys, sampai di sana cerita pun selesai. 진짜 뜨거웠어요. 어떠야? 보라니까 너 왜? 왜 웃어? 예. 사랑하세요. 나 아구나. 죄송해요. 지금 선. 1나 3일. 문 닫아야 되는데 문 못 닫았다. Di awal film diperlihatkan sepasang kekasih yang sepertinya sedang mengalami konflik percintaan. Dan memang benar kalau hubungan mereka baru saja berakhir. Kemudian sang pria yang bernama Yong-soo itu pun pergi ke sebuah klub malam untuk menghilangkan stresnya. Diketahui selain baru saja putus cinta, Yong-soo juga baru mengalami kebangkrutan dan mempunyai hutang sana-sini. Yong-soo ini adalah seorang pemabuk parah, hingga efeknya membuat ia kini terkena penyakit hati kronis. Tetapi penyakitnya itu ingin ia hilangkan, sehingga ia akan melakukan penyembuhan di sebuah panti pengobatan di sebuah desa. Singkat cerita, Yong-soo pun langsung OTW menggunakan bus. Ia diturunkan di pinggir jalan karena lokasi panti tersebut di pedalaman. Ketika rehat di sebuah warung, ia tetap saja memesan alkohol. Dan kemudian Yong-soo mendekati seorang gadis yang kelihatannya begitu polos. Terlihat gadis itu semakin ketakutan karena Yong-soo selalu mendekat. Hingga pada akhirnya ia berdiri dan sedikit menjauh dari Yong-soo. Setelah itu Yong-soo pun diantarkan oleh taksi ke tempat panti pengobatan tersebut.
Setibanya di sana, Yongsu diberitahukan bahwa setiap pagi harus berolahraga, serta tidak merokok dan mabuk-mabukan tentunya. Perlu diketahui, Yongsu mengidap penyakit hati kronis karena ia sudah kecanduan mabuk-mabukan dan merokok. Namun respon Yongsu kurang mengenakan, hingga ibu panti mengajaknya tos. Tak lama kemudian, gadis yang tadi bertemu dengan Yongsu ternyata tinggal di panti tersebut. Gadis itu bernama Eun-hee. Dan ia diperkenalkan oleh ibu panti dengan Yongsu yang merupakan pasien baru. Kemudian Yongsu telah mendapatkan kamar dan terlihat ia begitu kelelahan, sampai ia ketiduran. Saat ia bangun, ternyata ada seorang kakek yang merupakan teman sekamarnya. Tiba-tiba si kakek Sugiono ini meminta rokok pada Yongsu, dan ketika diberikan rokok itu pun malah dipatahkan. Katanya rokok itu akan membunuhmu. Hal itu tentu membuat Yongsu menjadi kebingungan. Namun ternyata diketahui bahwa kakek Sugiono ini penderita sakit paru-paru. Pada suatu malam, Yongsu mencoba untuk tidur. Namun ada sesuatu yang membuatnya risih. Ya, itu adalah suara ngorok dari kakek Sugiono. Akhirnya ia memilih keluar dan nongkrong bersama pasien lainnya dan minum segelas alkohol di sini. Keesokan paginya, Yongsu ikut berolahraga agar penyakitnya bisa sembuh dengan pola hidup yang sehat. Namun tetap saja Yongsu terlihat lesu dan enggan melakukannya. Lalu Eun-hee mundur untuk memandunya. Selesai itu Yongsu melihat Eun-hee sedang kelelahan. Ia langsung menolongnya dan memulai obrolan dengannya. Mereka berdua kemudian menjadi teman. Eun-hee menjelaskan bahwa ia telah tinggal di panti asuhan selama 8 tahun. Ia mempunyai penyakit paru-paru dan paru-parunya hanya berfungsi 40% saja. Oleh karena itu ia tak bisa melakukan aktivitas yang membuatnya lelah hingga berjalan pun sempoyongan. Pada suatu hari, para pasien melakukan cocok tanam alias berkebun. Terlihat Yongsu mendapat perhatian dari Eun-hee hingga membuatnya semakin semangat, tidak seperti hari kemarin. Kemudian Yongsu pergi check up ke klinik terdekat dengan diantarkan oleh Eun-hee. Ketika sudah selesai, tiba-tiba ia melihat kakek Sugiono teriak-teriak seperti orang frustasi. Dengan ditenangkan oleh Eun-hee, kakek Sugiono mengatakan bahwa ia telah melakukan semuanya. Ia kesal karena sakit di tubuhnya tak kunjung hilang. Ia juga sangat menyesali telah merokok di waktu mudanya. Pada akhirnya saat Yongsu kembali ke kamar, kakek Sugiono telah meninggalkan sebuah tulisan. Yang kemudian Yongsu mendapati dirinya sudah gantung diri di toilet. Yongsu panik sekaligus ketakutan, hingga berlari keluar untuk meminta pertolongan. Kini Yongsu merasa kesepian karena tidak ada lagi suara ngorok kakek Sugiono di kamar itu. Hari-hari Yongsu menjadi tidak karuan setelah kepergian si kakek. Ia menangis dan kembali kehilangan semangat hidup. Namun kehadiran Eun-hee sangatlah berguna. Ia mampu membuat suasananya kembali membaik. Yongsu dan Eun-hee semakin hari semakin dekat. Selain makan berdua, mereka juga nonton ke bioskop. Sepulang dari jalan-jalan hari itu, Eun-hee merasa kelelahan karena di sana tidak ada kendaraan. Akhirnya ia meminta untuk beristirahat. Pada momen ini tangan mereka saling menggenggam. Yongsu menjadi terbawa perasaan hingga akhirnya mencium gadis cantik itu. Yang kecupan itu juga diinginkan oleh Eun-hee. Singkat cerita, Yongsu sedang berada di kamar dan dikagetkan oleh Eun-hee. Dua sejoli yang sedang kasmaran ini pun bercumbu malam itu untuk pertama kalinya, hingga mereka tertidur pula sampai pagi. Esok harinya Eun-hee terlihat nyaman di pelukan Yongsu. Namun kenyamanan mereka terganggu karena teman-teman panti berusaha menggerebek mereka. Mereka pun cengengesan tertawa bahagia. Namun setelah itu Eun-hee ditegur karena ketahuan sudah bercinta dengan Yongsu. Ia dikhawatirkan jika melakukan itu nantinya Eun-hee hamil, lalu tidak ada yang bertanggung jawab.
Kemudian Eun-hee menghampiri Yong-su untuk mengajaknya pergi dari panti. Dia mengajak Yong-su untuk tinggal berdua. Eun-hee mengatakan mereka tidak perlu status, apalagi menikah. Sebab ia adalah gadis yang sakit. Ia takut status hanya akan menyulitkan mereka. Yang penting bisa hidup berdua. Hal itu ia lakukan juga untuk kesembuhan Yong-su, karena ia akan melatihnya cara hidup sehat. Yong-su membutuhkan waktu untuk menjawabnya, hingga ia pergi ke suatu tempat untuk menentukan pilihan tersebut. Tak lama setelah itu Yong-su memberikan Eun-hee seikat bunga, yang berarti ia menyetujuinya. Eun-hee merasa sangat senang, kemudian memeluk Yong-su. Singkat cerita, Yong-su dan Eun-hee berpamitan pada yang lain untuk pindah. Dan kini mereka sudah tinggal di sebuah rumah di desa Tengsau. Pada akhirnya Yong-su dan Eun-hee bisa bebas menikmati indahnya hidup berdua hari demi hari. Mereka menjadi saling nyaman hingga ungkapan saling mencintai pun terucap dari hati yang terdalam. Eun-hee juga menjalankan rencananya yang dimana ia melatih hidup sehat untuk kesembuhan Yong-su. Tak lama kemudian, Yong-su diminta pergi ke pasar untuk membeli beberapa keperluan. Dengan diguyur hujan, Yong-su tetap pulang dan sesampai di rumah ia langsung marah-marah. Sebab ia tahu kalau Eun-hee berkebun sambil hujan-hujanan. Pada malam harinya Eun-hee terlihat menggigil dan memanggil Yong-su terus-menerus. Ternyata penyakitnya kambuh dan Yong-su bergegas membawanya ke rumah sakit terdekat. Tak lama kemudian Eun-hee pun sadar dengan didampingi sang pujaan hati di sampingnya. Eun-hee merasa bahagia karena Yong-su memperdulikannya. Namun Eun-hee berkata jika nanti ia meninggal, ia berharap Yong-su ada di sampingnya. Begitupun sebaliknya dengan Yong-su yang meminta Eun-hee untuk berada di sampingnya saat ia meninggal. So sweet. Scene berganti. Pada suatu hari, Yong-su dan Eun-hee pergi ke klinik untuk check up. Dokter mengatakan kalau kondisi Yong-su sudah jauh lebih baik, dan itu artinya ia akan segera sembuh. Namun tak demikian dengan Eun-hee. Dokter mengatakan ia mengalami penurunan. Sepulang dari klinik, Eun-hee memanjakan dirinya kepada Yong-su dengan meminta digendong. Sebagai tanda sayangnya, Yong-su pun melakukan itu. Ketika sedang di kebun, tiba-tiba Yong-su didatangi oleh temannya dari kota, yang dimana wanita itu adalah mantan kekasih Yong-su saat di awal film yang bernama Suyeon. Mereka merasa heran dengan kehidupan Yong-su sekarang. Saat itu Suyeon menanyakan hubungan Yong-su dan Eun-hee. Ia terlihat cemburu melihat kedekatan mereka. Tetapi rasa Yong-su kepada Eun-hee sangatlah besar, sampai tidak terkira. Kemudian mereka pun pamit dan Yong-su diberi sedikit uang untuk menjalani hidup, sekaligus HP miliknya dulu. Keesokan paginya Yong-su mengatakan kalau ia akan ke Seoul untuk berjalan-jalan dan mencoba mengajak Eun-hee. Tapi di sini Eun-hee malah menolaknya. Tak lama kemudian Yong-su pun langsung on the way dan Eun-hee menitipkan sesuatu untuk ibu Yong-su. Sebelum rasa rindu menerpa, mereka berpelukan terlebih dahulu dan kemudian berpamitan. Singkat cerita, Yong-su sampai di kota asalnya, Seoul. Tempat yang ia kunjungi pertama adalah kantor kawannya yang kemarin datang mengunjungi mereka. Di sini Yong-su ditawari untuk bekerja di tempat klub malam temannya itu. Namun ia hanya tersenyum tanpa memberikan jawaban. Kemudian Yong-su menemui Suyeon di butiknya. Hingga sampailah mereka di apartemen Suyeon. Terlihat kalau ia digoda oleh Suyeon agar kembali tinggal di Seoul. Tapi nyatanya Yong-su merasa berat karena ia memikirkan Eun-hee. Namun pada akhirnya Yong-su tidak tega melihat Suyeon menangis karena dirinya. Dan Yong-su pun menuruti apa yang ia inginkan. Yong-su pun menginap dan tidur bersama Suyeon malam itu. Di sisi lain, Eun-hee sedang menunggu kepulangan Yong-su. Beberapa hari pun berlalu, Yong-su masih menginap di apartemen Suyeon. Bahkan telepon dari Eun-hee pun tak ia hiraukan. Yong-su sungguh merasa sangat dilematis dan bersalah.
Beberapa hari kemudian akhirnya Yongsu pulang walaupun dengan raut wajah yang berbeda. Ibarat kata, rasa itu sudah hilang. Belum lagi penyakit Eunhee semakin parah. Hal itu membuat Yongsu menjadi terlihat tak seperti dia yang dulu. Setelah itu mereka pun makan bersama. Namun Yongsu menyakiti hati Eunhee dengan mengatakan kalau ia merasa muak melihat cara makan Eunhee. Hal itu membuat Eunhee bersedih. Namun tak lama mereka pergi ke pasar malam. Eunhee merasa sangat senang hari itu, sampai tak sadar menitikkan air mata. Lalu mereka juga pergi ke pantai. Cerita berlanjut. Pada suatu hari, Eunhee berkunjung ke panti untuk sekedar silaturahmi. Dan ketika ia pulang, Yongsu terlihat sedang mabuk parah. Sesampai di rumah, Yongsu masih tetap saja lanjut minum. Dalam keadaan mabuk, Yongsu meminta Eunhee untuk memutuskannya. Selain itu, ia juga memberitahu Eunhee bahwa selama di Seoul, ia sudah tidur dengan wanita lain. Yang lebih menyakitkan adalah bahwa ia mengatakan lebih bahagia dengan wanita lain dibandingkan dengan Eunhee. Dari sanalah Eunhee benar-benar marah, sekaligus kecewa dengan perbuatan Yongsu padanya. Kini Eunhee sudah frustasi hingga menyiksa dirinya sendiri. Dengan berteriak, ia berlari sekencang-kencangnya tanpa memikirkan paru-parunya. Sampai akhirnya Eunhee kesakitan dan membuatnya terjatuh. Setelah itu, Eunhee membereskan baju-baju milik Yongsu karena Eunhee memintanya untuk pergi dari rumah itu. Sementara Yongsu tidak berkata apapun dan langsung pergi meninggalkan Eunhee sembari menenteng barang-barangnya. Singkat cerita, Yongsu telah kembali ke Seoul, namun hidupnya menjadi tidak beraturan. Dugem setiap malam, minum alkohol dengan parah, dan main perempuan. Hingga akhirnya ia kembali masuk rumah sakit karena penyakit hati kronisnya semakin menjadi-jadi. Di suatu pagi ketika ia sedang ngudut, ia dihampiri oleh ibu panti dan diminta untuk ikut bersamanya. Ternyata Yongsu diajak untuk menemui Eunhee yang saat itu sedang sekarat. Dengan berat hati ia menemuinya dan terlihat banyak penyesalan dalam diri Yongsu. Pada akhirnya Tuhan mengambil Eunhee lebih dahulu. Dan saat itu juga Eunhee menghembuskan nafas terakhirnya. Kini Yongsu telah kehilangan orang yang sangat berharga dalam hidupnya. Yang tersisa hanyalah sebuah penyesalan. Setelah Eunhee meninggal, Yongsu kembali ke rumah mereka dan hanya bisa menangis meratapi apa yang sudah terjadi sambil memeluk baju Eunhee. Film dibuka dengan seorang penyanyi pungjak ternama yang sedang manggung, yaitu Taesong. Ia membawakan lagu pungjak dengan membuat penonton antusias. Pungjak adalah salah satu genre musik pop asli Korea Selatan. Kalau di Indonesia mirip-mirip dangdut lah. Acara yang juga disiarkan di TV itu juga ditonton oleh mantan pelatihnya dulu, bernama Jong Jun, dan anak buahnya bernama Cho. Mereka mengeluh karena Taesong telah lupa diri semenjak terkenal dan tidak mau menelpon mereka lagi ataupun sekedar mengasih kabar. Lalu mereka pun pergi ke sebuah klub malam untuk mencari kandidat penyanyi pungjak selanjutnya yang akan bergabung dalam agensi mereka. Malam itu, seorang pemuda bernama Dalho dan rekan bandnya akan tampil. Namun mereka tidak mau membawakan lagu pungjak yang dibuat oleh atasannya dengan alasan kalau itu adalah lagu yang bodoh. Saat lagu pertama dibawakan, mereka mendapatkan apresiasi dari para pengunjung klub. Namun saat lagu kedua akan dibawakan, tak seorang pun anggota band itu mau membawakannya. Alhasil itu membuat sang atasan merasa dipermalukan dan mereka pun bertengkar di belakang panggung. Lalu mereka mengunci atasannya itu di lemari besi. Dalho dan bandnya yang beraliran rock kembali ke panggung dan bernyanyi lagu rock mereka. Meskipun hanya beberapa penonton yang tersisa karena klub sudah mau tutup.
Jongjun yang mendengar suara Dalho pun tertarik dengan suaranya yang khas. Lalu ia menawarkan untuk bergabung dengan agensi miliknya, yaitu Big Sound Entertainment yang berada di Seoul. Di sini Dalho diiming-imingi akan dibuatkan album sebagai penyanyi solo dan akan menjadi bintang besar nantinya. Dalho pun mau ikut ke Seoul dan mengkhianati bandnya. Singkat cerita, ia sampai di Seoul. Tak seperti yang ia bayangkan, ternyata tempat itu adalah agensi musik yang kecil dan malah tampak seperti kos-kosan. Di sini Pak Cho menjelaskan kalau Big Sound Entertainment berfokus pada musik punjak. Dalho sangat tidak suka pada aliran musik punjak, sebab ia merasa punjak itu kampungan. Ia hanya mau menyanyi lagu rock. Ia menolak dan berniat untuk kembali ke tempat asalnya. Namun saat hendak pergi, ia ditahan oleh Jongjun karena sebelumnya Dalho telah tanda tangan kontrak dan jika ia kekeh untuk pergi, maka ia akan kena denda. Tiba-tiba Soyeon yang merupakan anggota agensi datang. Dalho terlihat senang dan terpesona oleh keelokan tubuh serta parasnya yang cantik. Kemudian Soyeonlah alasan satu-satunya ia bertahan di agensi kecil ini. Singkat cerita, mereka mulai latihan perdana. Namun Dalho masih belum bisa move on dari musik rock. Jongjun mulai mengajarkan padanya bagaimana bernyanyi musik punjak dan lain sebagainya. Tapi Dalho tetap mengatakan dia adalah penyanyi rock, bukan penyanyi udik punjak. Hal itu membuat Jongjun marah dan membubarkan latihan mereka. Saat makan malam bersama, Jongjun mengatakan alasannya merekrut Dalho karena ia merasa Dalho adalah penyanyi punjak alami dan hanya punjak yang akan menjadikannya bintang terkenal. Dan Jongjun berniat menjadikan Dalho sebagai raja punjak untuk menyaingi Taesong yang saat ini menjadi raja punjak. Di akhir percakapan, Jongjun meminta Dalho untuk merapikan rambutnya yang berantakan. Tapi Dalho menolak karena itu adalah gayanya. Namun saat di pemandian air panas, ia kaget dengan tato naga yang besar di dada Jongjun. Dan itu membuatnya menuruti apa perkataan bosnya itu untuk merapikan rambutnya dan berbusana ala penyanyi punjak. 이게 무슨 꼬라지야 이게. 아유 정말. Setelah itu, ketika senja, Dalho melihat Soyeon berdiri di teras kantor agensi mereka, melihat pemandangan. Ia pun menghampirinya dan mengajaknya ngobrol, lalu menggoda Soyeon. Tiba-tiba ada lampu besar yang menyala dan itu adalah stasiun TV. Soyeon ternyata selalu melihat itu. Ia berharap bisa tampil suatu saat di sana dan menjadi penyanyi punjak terkenal. Scene berganti. Dalho berbicara dengan seorang pianis agensinya ketika sedang latihan. Ia bertanya kenapa pianis ini tidak mencari kerja saja daripada membuang waktu untuk musik punjak. Sang pianis mengatakan dari semua musik ia menyukai musik punjak dan itulah alasannya bertahan. Kata-kata dan nyanyian yang dimainkan oleh pianis ini terngiang-ngiang di kepalanya. Bahkan sambil berjalan Dalho pun membawakan nyanyian itu. Namun seketika ia kembali kesal karena mengingat itu adalah musik punjak. Tiba-tiba ibunya menelpon. Tapi Dalho tak mengangkat telepon itu dan malah mencabut baterai HP-nya. Oke, next. Malam itu ia ingin pergi ke klub malam untuk bersenang-senang. Namun karena mabuk berlebihan, ia malah membuat kekacauan. Dan hal itu membuatnya berakhir di kantor polisi. Dan tentu saja bosnya Jongjun juga kena imbasnya. Saat sampai di kantor, ia pun dimarahi dan disuruh untuk ikut bersama Soyeon di perayaan pedesaan dan memulai semuanya dari bawah. Hari perayaan pedesaan pun tiba. Di sini Soyeon bernyanyi punjak dengan indah, namun di beberapa lirik terdengar sedikit false. Walaupun hujan melanda perayaan saat itu, ia tetap bernyanyi hingga lirik terakhir dan membuatnya basah kuyup. Dalho membantunya untuk mengeringkan badan sembari curi-curi kesempatan.
Paginya mereka berada di ruangan ganti pakaian. Dalho beralasan tidak mau keluar dari ruangan itu karena dia bertanggung jawab untuk Soyeon katanya. Padahal emang ganjen aja. Setelah itu, Soyeon tampil di sebuah klub untuk memperlihatkan kebolehannya menyanyi di depan pemilik klub demi mendapatkan kontrak di sana. Namun karena suaranya sedikit false, ia pun dipanggil oleh pemilik klub itu dan mengatakan untuk jadi penghiburnya saja sambil menarik tangan Soyeon. Melihat Soyeon yang tampak gelisah, Dalho pun membelanya. Tapi karena ia tak bisa berkelahi, ia pun malah menjadi sasaran empuk pukulan pemilik klub itu dan berakhir babak belur. Soyeon pun membersihkan lukanya dan mengatakan untuk tidak bertindak sembrono lagi ke depannya. Dan Pak Cho datang untuk memberikan obat. Scene berpindah. Kali ini Dalho serius menekuni musik pungjak. Ia terus berlatih dan berlatih. Teman-teman satu agensinya juga menyemangati Dalho dan dipandu oleh Jongjun. Jongjun yang sudah yakin dengan kemampuan Dalho mencoba mempromosikannya kepada salah seorang yang ia kenal telah lebih dari 30 tahun. Yaitu seorang produser kaya raya bernama Pak Oh. Kebetulan Jongjun berhutang banyak padanya. Di sini Jongjun pun tampak memperjuangkan Dalho dan meminta kesempatan terakhir pada Pak Oh. Ia berjanji akan melunasi hutang-hutangnya dan ia pun mendapatkan kesempatan itu. Di sisi lain, Dalho dan Soyeon sedang ngedate di sebuah kafe dan minum-minum. Mereka bercerita santai dan Dalho mencoba menggoda Soyeon. Saat selesai minum-minum, Soyeon terlihat sangat mabuk dan Dalho merangkulnya sampai ke kantor, lalu membaringkannya di sofa. Ia melihat Soyeon tampak cantiknya dan mencoba menciumnya, namun gagal karena Jongjun dan Pak Cho datang. Pak Cho mengatakan kalau Soyeon ingin berhenti dan tidak ingin menyanyi lagi, dan itu membuat Dalho kaget. Diam-diam Soyeon mendengarkan pembicaraan itu dan menangis. Mungkin ini jugalah alasan Soyeon mau mabuk malam ini. Di malam berikutnya, Dalho menjumpai Soyeon di sebuah bukit dan menanyakan kebenarannya. Kenapa ia mau pergi dan jika ia pergi, apa yang harus dilakukannya? Karena Soyeonlah satu-satunya alasan Dalho bertahan di agensi. Soyeon mengatakan kalau ia akan segera kembali dan menyuruh Dalho untuk berlatih keras sampai ia kembali. Tiba-tiba kembang api meledak dengan indahnya. Dalho mencoba mengambil foto mereka berdua. Namun tiba-tiba Dalho mendapatkan ciuman dari Soyeon dan itu membuatnya sangat senang. Kini Soyeon telah pergi dan di sisi lain Dalho tampak sedang berpose untuk fotonya yang akan dijadikan sampul album dan iklan. Di studio, Jongjun tampak sedang memikirkan nama panggung yang cocok dipakai oleh Dalho. Lalu dipilihlah nama Bongfil sebagai nama yang cocok dan sejak hari itu nama panggung Dalho adalah Bongfil. Setelah itu Pak Cho mempromosikan Bongfil ke beberapa awak media. Di sisi lain ternyata Soyeon sedang menjenguk ibunya yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Ternyata itulah alasan Soyeon keluar dari agensi. Akhirnya kabar baik pun mereka dapatkan. Jongjun mengatakan kalau Bongfil akan tampil di TV. Tentu saja itu membuatnya gugup dan sebenarnya Dalho masih malu membawakan musik pungjak di panggung. Saat acara akan dimulai, Bongfil sedang berada di bilik make up artis dan ia melihat Taesong si raja pungjak bersama mantan atasannya di klub dulu. Ia pun kabur ke ruangan sebelah karena tak ingin ketahuan. Ia meminta pada Priyas untuk menebalkan make upnya agar orang tak mengenalinya. Dan benar saja Priyas membuat bedak yang tebal di mukanya yang membuatnya terlihat seperti hantu. Saat namanya dipanggil oleh MC, ia masih bingung bagaimana cara menyembunyikan identitasnya.
Kemudian ia mengambil topeng dari seseorang yang sedang tidur di ruangan itu. Dalho pun tampil menggunakan topeng. Ia beralasan pada MC supaya dirinya menjadi misteri yang akan membuat orang penasaran. Di sini ia membawakan lagu Pungjak yang benar-benar indah dengan gerakan yang pas dan sesuai irama musik. Hal itu dilihat oleh rekan bandnya yang dulu yang sedang nonton acara itu di TV. Setelah acara selesai, Bongfil menjadi sangat viral di internet. Jongjun juga mendapat tawaran untuk jadwal minggu depan. Tentu hal itu membuatnya senang. Bersamaan dengan sangat terkenalnya Bongfil, agensinya pun menjadi besar. Kini Bongfil adalah seorang penyanyi Pungjak terkenal di negeri itu. Seluruh penggemarnya menggunakan topeng sepertinya. Jadwal manggungnya sangat padat. Fans yang banyak ia dapati, tentu itu membuat Taesong merasa kesal padanya. Soyeon pun melihat penampilan Bongfil di TV. Di sini sepertinya ia tak suka dengan penampilan Dalho yang menggunakan topeng saat membawakan musik Pungjak. Jongjun kini telah punya kantor yang baru. Nasib mereka telah berubah karena Bongfil. Di sini ia mendapatkan telepon dari Pak Oh yang ingin bertemu dengan Bongfil. Tapi di sini jadwal Bongfil sangatlah padat. Di satu sisi, Jongjun tak bisa menolak permintaan Pak Oh sebagai produser utama. Tibalah di rumah Pak Oh. Di sana juga ada anaknya yang ngefans dengan Bongfil. Ia meminta untuk melihat wajah Bongfil. Karena ada rumor yang beredar kalau di balik topeng itu, Bongfil punya wajah yang tampan. Awalnya Jongjun menolak untuk menunjukkan wajah Bongfil. Namun lagi-lagi karena itu suruhan Pak Oh, ia mengiyakannya. Saat Bongfil membuka topengnya, ternyata itu adalah Pak Cho. Dan membuat anak Pak Oh kecewa melihat wajahnya. Kemudian Pak Oh menyuruhnya untuk tetap menggunakan topeng itu. 복면을 벗는 순간 우린 다 같이 망하는 거야. Suatu hari rekan band Bongfil yang dulu mendatangi kantor agensi Bongfil untuk bergabung dengannya dan mengancam akan membongkar identitas Bongfil. Tapi Pak Cho malah mengusir mereka. Setelah itu, Soyeon juga datang dan meminta untuk bertemu dengan Bongfil. Pak Cho pun mengatur jadwal mereka untuk bertemu di sebuah kafe karena saat ini jadwal Bongfil sangat penuh. Bongfil kemudian datang ke kafe dan saat itu banyak penggemarnya di luar kafe yang ingin minta tanda tangan. Bongfil mengatakan kalau konsep topeng itu adalah idenya dan itu membuatnya menjadi bintang. Soyeon memintanya untuk melepaskan topeng itu. Namun Bongfil menolak karena orang tak akan mengenalnya jika ia tak menggunakan topeng. Soyeon mengatakan kalau dia rindu Dalho bukan Bongfil. Soyeon juga mengatakan sampai kapan ia akan memakai topeng itu. Apa Bongfil berpikir kalau mereka dapat merasakan ketulusan dari musik yang ia bawakan dengan memakai topeng itu? Bongfil yang tidak terima dengan omongan Soyeon pun berdiri dan membuat orang di sekitarnya melihat mereka. Soyeon pun pergi dan Bongfil tidak bisa berbuat apa-apa selain merenungi perkataan Soyeon barusan. Cerita berlanjut. Dalho mencoba menelpon Soyeon, namun tak mendapat jawaban. Tiba-tiba ibunya menelpon dan mengatakan akan menyusulnya ke Seoul. Di kantor, Pak Cho kena marah oleh Jongjun karena Bongfil masuk koran dan diberitakan terlibat skandal sebab ia bertemu Soyeon di kafe waktu itu. Pak Cho pun menelpon Soyeon dan berbohong padanya dengan mengatakan Bongfil tidak akan menemuinya lagi. Ternyata Bongfil mendengar pembicaraan itu. Ia pun marah pada Pak Cho dan pergi mencari Soyeon di kampungnya. Ketika menemui Soyeon, Bongfil mengatakan kalau ia adalah Dalho yang dulu dan masih sama seperti yang dulu. Soyeon mengetahui apa maksud kedatangan Bongfil untuk mengklarifikasi perkataan Pak Cho padanya. Soyeon juga mengatakan untuk tidak menelponnya lagi dan tidak datang ke tempat tinggalnya karena Bongfil telah berubah. Lalu ia pergi meninggalkan Dalho dengan sedihnya. Saat sampai di apartemennya, ternyata sang ibu telah berada di sana duluan. Ia dimarahi oleh ibunya karena telah pergi tanpa bilang-bilang. Ibunya heran dari mana ia mendapatkan semua barang mewah yang ada di apartemennya.
Dalho lalu mengatakan kalau dia adalah Bongfil yang terkenal itu sambil menyanyikan lagu andalannya. Ibunya pun kaget. Di sebuah kafe, saat itu Bongfil tidak menggunakan topeng dan mendengar pembicaraan orang-orang di sana yang menggosipkan alasannya menggunakan topeng itu. Lalu ia keluar dan melihat poster besarnya sambil memikirkan sesuatu. Ia lalu menemui rekan bandnya dulu dan mengatakan kalau ia akan memperkerjakan mereka. Di sini mereka mengajak Bongfil untuk kembali ngerok bersama mereka. Namun Bongfil mengatakan kalau pungjak adalah musik yang lezat. Saat orang mendengarkan, tersenyum dan bertepuk tangan bersama, maka itu adalah musik yang bagus. Sontak perkataan itu membuat mereka terdiam. Di suatu malam, Taesong sedang makan malam bersama produser acara TV dan bertanya tentang penghargaan musik terbesar yang akan diselenggarakan. Di sini ia tahu kalau Bongfil akan mendapatkan penghargaan artis baru terbaik. Lalu bertanya apakah hadiah utama Grand Prize masih di tangannya. Produser itu lalu mengatakan semua dilakukan secara real time melalui telepon, jadi ia tak bisa membantu. Malam penghargaan musik itu pun tiba. Banyak artis dan penyanyi yang hadir saat itu untuk menunjukkan kebolehan masing-masing. Saat itu Taesong si Raja Pungjak mendapatkan banyak tepuk tangan oleh para penonton karena penampilannya yang luar biasa. Tibalah saatnya Bongfil yang tampil dengan lagu barunya. Dan lagu itu ia ciptakan sendiri untuk Soyeon, wanita yang ia cintai. Soyeon juga menyaksikan penampilan Bongfil di TV dan terpesona oleh penampilannya sampai tak bisa berkata apa-apa. Di tengah-tengah lagu, Bongfil lalu berkata jujur pada semua orang yang menontonnya. Dia mengatakan alasan sebenarnya ia memakai topeng itu adalah karena awalnya ia malu menyanyikan musik pungjak. Dan kemudian ia membuka topengnya. Semua penonton kaget. Ia juga mengatakan sekarang ia bisa bernyanyi dengan kepala tegak. Meskipun Soyeon tidak bersamanya saat itu, ia mendedikasikan lagu itu untuknya yang telah mengajarinya cinta sejati dan musik. Soyeon yang melihat ke TV pun terharu. Di bangku penonton, ternyata di sana ada Pak Oh yang melihat ke arah Pak Cho dan Jongjun karena telah dibohongi oleh mereka. Bongfil melanjutkan nyanyiannya tanpa topeng dan itu adalah lagu yang indah yang membuat semua orang yang mendengarkan mengeluarkan air mata, terutama Soyeon. Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba, yaitu pemberian penghargaan. Dan akhirnya, dengan total perolehan suara 64%, pemenang utama Grand Prize Anugerah Musik 2006 jatuh kepada Bongfil, si penyanyi bertopeng misteri. Semua orang berteriak bahagia. Juga Jongjun yang saat itu berhasil tampak sangat senang dan bersyukur dengan anak didiknya itu. Di sisi lain, Taesong tampak tak terima, namun ia bersikap positif. Setelah malam penghargaan, kini kafe sang ibu Dalho pun ramai dikunjungi. Di sisi lain, Bongfil pergi ke rumah Soyeon untuk menemuinya. Soyeon tampak senang dengan kehadiran Bongfil. Dan kini Bongfil adalah seorang bintang yang sangat terkenal. Ia membawakan musik pungjak di pentas-pentas nasional. Dan juga sukses memadukan musik pungjak dengan aliran-aliran lain. Pada suatu malam, seorang pemuda bernama Yuwon sedang mengendarai motor sambil menerima telepon dari ibunya. Karena tidak konsen berkendara, ia hampir saja menabrak seseorang. Yuwon menghardik orang yang hampir ditabraknya, tetapi orang tersebut pergi begitu saja. Ternyata di tempat itu telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap seorang sopir taksi. Tak lama polisi datang memeriksa Yuwon. Polisi menemukan sebilah pisau di motor Yuwon. Dalam persidangan, Yuwon dinyatakan bersalah atas terbunuhnya sopir taksi tersebut dan ia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. 14 tahun berlalu.
Ibu Yuan yang sudah buta sedang mengamuk di salah satu kantor asuransi karena ia diharuskan untuk membayar ganti rugi sebesar $170.000 untuk ganti rugi kasus anaknya. Di tempat lain, seorang pengacara bernama Lee sedang menjalani sidang, di mana Lee tengah membela masyarakat melawan sebuah perusahaan besar. Namun, Lee kalah dalam persidangan tersebut. Walaupun sudah menghabiskan dana pribadinya, tetapi ia masih disalahkan karena kalah dalam persidangan. Karena hal itu, Lee pun menjadi pengangguran dan keluarganya pun berantakan, guys. Karena menganggur, Lee menghubungi teman-temannya untuk meminta pekerjaan. Dan Lee berhasil menemui salah satu temannya yang bernama Momo. Momo ini bekerja pada sebuah firma hukum yang bernama Demis. Momo pun mencoba memperkenalkan Lee pada atasannya. Dan karena Lee berhasil menarik perhatian CEO, maka ia diberikan satu kasus untuk uji coba. Ternyata kasus tersebut adalah hasil dari acara konsultasi hukum gratis yang diadakan firma hukum Demis tersebut, agar firma Demis lebih dikenal banyak orang. Nah, sebelum pergi ke tempat tersebut, Lee melakukan sesi pemotretan untuk pencitraan firma Demis. Lalu, Lee mendatangi rumah klien yang mengajukan bantuan. Diketahui kasus ini sudah ditawarkan ke beberapa pengacara, tetapi tidak ada yang mau menanganinya. Setibanya di rumah klien, Lee malah diusir oleh klien yang ternyata adalah Yuwon, tokoh yang kita jumpai sebelumnya, guys. Yuwon menyangka Lee datang untuk menagih uang ganti rugi. Beruntung, ibu Yuwon datang karena ibunya lah yang mendaftarkan kasus Yuwon tanpa sepengetahuan anaknya. Lalu, Lee menjelaskan mengapa Yuwon harus membayar ganti rugi atas kasusnya. Yuwon balik nanya, apakah hukum benar-benar ada untuk melindungi orang kecil? Yuwon kemudian mengisahkan 14 tahun yang lalu, ia bekerja di sebuah kafe dan selepas pulang kerja, ia mengendarai motor dan hampir menabrak seseorang. Karena tidak bisa menggambarkan pembunuh sebenarnya, maka Yuwon dipaksa menjadi pelaku, guys. Yuwon disiksa dan diintimidasi untuk mengakui pembunuhan sesuai skenario yang dibuat detektif Chul yang menangani kasus itu. Nah, keesokan harinya, pengacara Lee ini mengumpulkan jajaran direksi firma dan menjelaskan bahwa ia akan mengajukan sidang ulang untuk kasus Yuwon. Dia percaya dapat membuktikan Yuwon tidak bersalah, sekaligus mengembalikan nama baiknya dan denda yang dibebankan kepada Yuwon akan dihilangkan. Memang tidak ada keuntungan bagi firma Demis, hanya saja firma Demis akan mendapatkan citra baik di mata publik. Berikutnya, pengacara Lee mulai menangani kasus Yuwon, mulai dari mendatangi kantor pengadilan untuk mengajukan sidang ulang dan mempelajari arsip kasus Yuwon. Dan dari arsip itu, pengacara Lee menemukan perusahaan supir taksi yang menjadi korban. Yuwon mencari tahu kapan taksi korban berhenti karena kejadian itu terjadi pada waktu taksi sedang berhenti. Di waktu yang sama, detektif Chul sedang menginterogasi seorang bocah yang diperlakukan sama seperti Yuwon. Si bocah ini dipaksa untuk mengakui kesalahan yang tidak ia lakukan. Saat akan menyiksa si bocah, tiba-tiba salah satu anak buahnya mengabarkan bahwa kasus Yuwon akan disidang ulang. 지금 좀 오해하는 것 같은데? 꺼지라고! Kemudian pengacara Lee menerangkan kepada Yuwon tentang kejanggalan-kejanggalan di arsipnya. Yuwon malah mempertanyakan keberhasilan pengacara Lee dalam menangani kasus. Terjadilah ya kan percekcokan antara keduanya dan pengacara Lee berusaha meyakinkan Yuwon kalau ia berhasil mengembalikan nama baik Yuwon, maka Yuwon tidak akan lagi dicap sebagai seorang pembunuh. Mendengar itu, Yuwon marah dan pergi meninggalkan pengacara Lee. Lalu pengacara Lee mengejar Yuwon dan mereka tiba di perempatan jalan tempat peristiwa itu terjadi. Yuwon mencoba mengingat-ingat kejadian 14 tahun yang lalu dan Yuwon meminta pengacara Lee mencatat waktu ketika ia mempraktekkan reka ulang sesuai dengan skenario detektif Chul. Didapat waktu reka ulang adalah 4 menit 50 detik yang tentunya tidak sesuai dengan hasil analisa arsip polisi. Waktu kejadian juga tepat ketika Yuwon menelpon ibunya. Sangat mustahil dalam waktu beberapa detik Yuwon dapat melakukan pembunuhan. Pengacara Lee mulai meyakini bahwa ada yang tidak beres dengan kasus Yuwon karena diyakini semuanya hasil rekayasa. Selepas itu mereka mendatangi losmen tempat Yuwon disiksa untuk mengakui pembunuhan yang tidak ia lakukan. Di sana pengacara Lee mendapati berkas pengakuan yang sudah disobek dan hal itu membuat Yuwon teringat kejadian 14 tahun yang lalu ketika detektif Chul memaksa membuat pengakuan dan tentu saja pengacara Lee semakin yakin bahwa Yuwon benar-benar bukan pembunuhnya.
Di keesokan harinya, pengacara Lee menceritakan kepada Momo tentang keganjilan-keganjilan yang ia dapati. Momo mengingatkan bahwa itu semua tidak cukup untuk memenangkan sidang ulang karena itu semua tidak membuktikan bahwa Yuwon bukan pembunuhnya. Sementara Yuwon mulai berharap untuk benar-benar bisa mengembalikan nama baiknya dengan jalan sidang ulang yang dibantu oleh pengacara Lee. Yuwon memutuskan kembali bekerja untuk membayar pengacara Lee. Nah, selanjutnya pengacara Lee mendatangi Yuwon di rumah. Yuwon memberikan seluruh uang hasil kerja dan tabungannya kepada pengacara Lee, dan semenjak itu mereka mulai bekerja sama untuk mengungkap siapa pembunuh yang sebenarnya. Paling tidak bisa membuktikan bahwa Yuwon tidak bersalah. Tak lama mereka sudah mendapat analisa, mereka hanya membutuhkan satu barang bukti saja atau satu orang saksi saja. 안 된다고? 왜? 검찰과 경찰의 수사가 부실했다는 증거로. Yuwon kembali mengingat di mana sebelum kejadian Yuwon menolong rekan kerjanya yang bernama Sujung. Waktu itu Sujung akan diperkaos guys, tahu kalian kan maksudnya, oleh majikan, dan Yuwon datang membantu Sujung. Yuwon memukul majikannya itu hingga tersungkur. Dan ketika Sujung akan menusuk majikannya, Yuwon pun mencegahnya dan memasukkan pisau itu ke dalam bagasi motornya. Itulah alasan mengapa polisi menemukan pisau di motor Yuwon. Tetapi Sujung telah pergi entah kemana. Keesokan harinya, jaksa wilayah yang menangani kasus Yuwon mendatangi firma hukum Themis. Rupanya, ia ingin melobi pengacara Lee untuk tidak melanjutkan sidang ulang dengan menjanjikan pekerjaan. Tetapi pengacara Lee tidak bergeming guys. Sebelum pergi, jaksa memberikan amplop yang ternyata isinya surat pengakuan yang dibuat oleh Yuwon di penjara. Dan pengacara Lee sangat marah karena tidak mengetahui perihal surat pengakuan tersebut. Pengacara Lee menghubungi Yuwon menanyakan surat pengakuan itu. Yuwon teringat ia dibujuk oleh pengacara abal-abal untuk membuat surat pengakuan permintaan maaf dan penyesalan untuk mengurangi masa hukumannya. Setelah mendapat alamat Sujung dari temannya, Yuwon mendatangi Sujung dan meminta Sujung untuk menjadi saksi dalam sidang ulangnya. Tetapi Sujung menolaknya. Ketika Yuwon akan pulang, Sujung memberikan informasi bahwa 3 tahun setelah kejadian itu ada seseorang yang melaporkan kasus pembunuh kepada polisi. Lalu Yuwon pun segera mendatangi mantan kapolsek yang dulu menerima laporan kasus pembunuhan sebenarnya. Bapak itu bercerita setelah kejadian tersebut terjadi, ada seseorang yang melaporkan pembunuh yang sebenarnya. Mendengar itu, Yuwon pun mengabarkan pengacara Lee. Tidak lama kemudian, Yuwon berhasil menemukan pembunuhnya yang sempat kabur dan hampir lolos dari pengejarannya. Setelah Yuwon menangkap si pelaku pun menceritakan semuanya guys. Setelah menghabisi supir taksi, pelaku menyuruh temannya untuk membuang barang bukti berupa sebuah pisau. Dan temannya itu malah melaporkan pelaku kepada polisi. Ketika polisi sedang mengembangkan penyelidikan dengan mencari barang bukti di TKP, atasannya memintanya menghentikan pencarian barang bukti karena kasusnya sudah dihentikan dengan alasan tidak ada barang bukti. Ternyata si pelaku dan temannya yang melaporkan sudah disiksa dan dipaksa mengaku oleh detektif Chul bahwa mereka pecandu narkoboy dan tidak mengetahui kejadian tersebut. Hal ini dilakukan oleh detektif Chul karena jaksa wilayah telah mengetahui bahwa kasus itu mulai tercium oleh media massa. Padahal jaksa sudah menetapkan pelakunya yaitu Yuwon. Oleh karena itu jaksa meminta detektif Chul untuk menyelesaikan semuanya guys. Wow, kejam ya. Setelah mendengar cerita dari si pelaku yang sebenarnya, pengacara Lee mengadakan konferensi pers yang didukung oleh CEO Themis. Dalam konferensi pers ini, pengacara Lee meminta bantuan masyarakat yang mempunyai informasi mengenai kasus ini untuk membantu Yuwon dalam pengadilan. Konferensi pers ini juga disiarkan langsung oleh stasiun TV dan juga disaksikan oleh istri dan anak-anaknya pengacara. Tidak berapa lama kemudian guys, muncul seorang saksi mata yang mau membantu menyelesaikan kasus Yuwon. Saksi ini menyaksikan langsung ketika si pelaku keluar dari taksi setelah menghabisi sang sopir. Saksi menceritakan kesaksiannya kepada pengacara Lee di depan Yuwon dan ibunya. Dan sebenarnya dia juga sudah pernah melaporkannya ke polisi tetapi tidak pernah digubris. Saat rasa optimis dan bahagia menghampiri Yuwon dan ibunya, tiba-tiba detektif Chul datang menangkap si bapak saksi dengan pasal yang sepertinya mengada-ngada. Karena pengacara Lee berusaha menghadang, maka ia pun ikut ditangkap guys.
Di sisi lain, Momo sedang bersama jaksa wilayah di kantornya. Ternyata jaksa membayar Momo untuk memberikan informasi yang ia dapatkan. Lepas dari kantor polisi, pengacara Lee langsung mendatangi kantor Momo dan di sana ia menemukan berkas perjanjian antara Momo dan jaksa wilayah. Lee menyadari Momo telah memberikan informasi perihal saksi baru yang datang untuk membantu. Sebagai balasannya, Momo mendapat imbalan yang sangat besar. Momo akan membagikan uang tersebut asalkan pengacara Lee membatalkan persidangan. Tentu saja ya kan, Lee tidak terima. Sementara itu, karena putus asa, Ibu Yuan mengusir anaknya karena sudah tidak tahan dengan semua penderitaan yang dialaminya. Begitupun dengan Yuan yang tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Sementara di sisi lain, saat akan membayar belanjaannya, pengacara Lee menemukan amplop Yuan yang berisikan seluruh tabungannya Yuan. Pengacara Lee terdiam menyadari hal itu. 그리고 저 뭐냐 미라한다 원칙 꼭 잊지 말고 요 변호사님 계신다. Di kantor, saat Momo sedang mempresentasikan keberhasilannya, tiba-tiba pengacara Lee datang dan membeberkan semua kejahatan Momo. Pengacara Lee pun berkemas meninggalkan firma Demis. Ketika hendak keluar, ia dicegat oleh CEO dan CEO menawarkan pekerjaan kepada pengacara Lee dengan bayaran yang begitu besar. Tetapi lagi-lagi pengacara Lee balik bertanya, apakah CEO pernah dibayar oleh klien dengan seluruh harta yang ia miliki? CEO ini pun menggelengkan kepalanya. Kemudian pengacara Lee mendatangi Yuan dan meminta maaf kepada ibunya Yuan. Di kamar Yuan, Lee mendapatkan buku paket milik Yuan yang di dalamnya terdapat alamat Sujung. Lee pun langsung menuju alamat Sujung dan meminta Sujung untuk membantu Yuan. Tetapi guys, sama seperti sebelumnya, Sujung masih menolak. Lee sedikit marah. Ia memberikan buku milik Yuan yang di dalamnya terdapat lukisan wajah Sujung. Lee berkata betapa bodohnya Yuan mau membantu Sujung dan mengalami banyak masalah karenanya. Mendengar itu ya kan, Sujung terharu dan menyesal telah menolak membantu Yuan. Di sisi lain, Yuan ternyata tengah membuntuti Detektif Chul. Yuan menghajar anak buah Detektif Chul satu persatu. Tiba-tiba Yuan dipukul oleh Detektif Chul dari belakang guys. Tetapi Yuan langsung mengeluarkan sebilah pisau dan mereka pun berkelahi. Saat Yuan akan menghabisi Detektif Chul, pengacara Lee datang dan langsung mencegahnya. Pengacara Lee meyakinkan Yuan bahwa Yuan bukanlah seorang pembunuh. Ia meminta kesempatan sekali lagi untuk bisa membuktikan di pengadilan bahwa Yuan tidak bersalah. Beberapa waktu kemudian, terlihat Yuan dan pengacara Lee sedang nongkrong di depan kantor pengadilan. Lee menunjukkan bahwa surat pengajuan sidang ulang sudah mendapat persetujuan. Lee meyakinkan bahwa mereka tidak akan kalah dalam sidang kali ini. Yap, dengan begitu guys, cerita pun selesai.